Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kita sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia ibarat salat sunat satu malam suntuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mulia, lebih besar daripada salat daripada dunia dan seisinya. Itu luar biasa. Kemudian banyak lagi yang perlu kita syukuri, dan terutama seperti yang tadi dibisik-bisikkan, sekarang orang lagi panik corona. Alhamdulillah sampai detik ini kita yang hadir ini tidak mana tenaga belum. Itu kita syukuri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan semoga salawat salam itu juga tercurahkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarga beliau, wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu dilimpahkan kepada orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita mendoakan diri kita sendiri karena kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umum manusia itu rata-rata keinginan kita sama. Ingin sehat, ingin banyak rezeki, ingin senang dan bahagia. Kalau ada orang yang lain keinginannya dari ini, mereka punya kelainan, namanya aja lain. Nah, jadi kalau manusia secara normalnya ingin bahagia, ingin senang, ingin kaya, ingin punya istri banyak. Benar apa enggak nih? Apa mau cukup satu aja? Masalah keinginan, masalah fakta dan kemampuan itulah yang rata-rata satu. Kalau masalah keinginan rata-rata sama. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku itu semakin tua semakin loyo, balung, tenaga itu semakin lemah. Tapi ada 2 yang tidak bisa lemah. Semakin tua semakin jadi. Pertama, dengan yang gepeng. 1. Tanya nih dengan doa. Kalau ada usaha cuma dia yang rekeng, nggak sekedar rekeng mampu. Kedua, masalah perempuan. Semakin tua itu kalau masalah keinginannya mau kawin lagi itu semakin besar. Maka ibu-ibu jangan takut, itu lumrah masalah keinginan. Yang penting jadi nggak jadinya itu yang masalah. Kalau masalah keinginan tidak bisa dikendalikan, itu hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang manggut-manggut itu kesan saya berusaha menghilangkan ini nggak hilang. Maka untuk mencapai keinginan kita ini berbagai macam langkah kita lakukan, termasuk seperti yang tadi kita dibisik-bisikkan itu orang takut corona. Kita semua ingin selamat dari corona. Maka berbagai macam langkah. Dari mulai ketenangan hati, ada orang mencari guru spiritual, akhirnya mereka jadi tumbal. Dari keinginan mereka jaya, mereka mencari pada dukun, akhirnya mereka tersesat. Ingin menjadi kaya banyak harta,
mereka mencari dengan cara pesugihan, berbagai macam cara. Bahkan mereka ingin sehat pun mereka berburu, bahkan mencari taktik-taktik bagaimana kita berusaha, bagaimana kita dapat cepat kaya. Mereka mencari motivator-motivator dengan tidak enggan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Padahal kita sebagai orang Islam cukup di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah lengkap segalanya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, orang sedang takut corona, berarti kita ingin apa? Takut mati kan? Kalau masalah sekedar demamnya nggak terlalu takut orang tentang corona ini, karena banyak penyakit yang lebih parah. Mereka cuma demam panas, seminggu mati. Jadi yang ditakutkan sebenarnya sakit demam sebentar terus meninggal mendadak, ini yang ditakutkan. Intinya cepat meninggal itu yang ditakutkan. Maka kita ambil sebagai pedoman kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumaddu fi umrihi. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, berarti kan nama mati nih. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, wa ayyuzada fi rizqihi, dan dia dilapangkan, ditambah terus rezekinya. Jadi ada dua ini. Barang siapa yang mau umurnya panjang, kemudian rezekinya lapang. Pada umumnya kan ini kebutuhan kita. Rezeki luwe, sehat, tidak sakit. Itu. Maka apa lanjutan hadisnya? Falyabirra walidayhi, hendaklah mereka berbakti kepada orang tua. Itu solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua solusinya. Falyabirra walidayhi, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Wal yasil rahimah, mereka bersilaturahmi. Hanya bagus hubungan kita dengan kiri kanan. Maka kita akan garis bawahi sekarang falyabirra walidayhi, berbuat baik kepada orang tua. Ucapan yang sangat ringkas, tapi kalau kita renungkan sangat-sangat berat untuk dipraktekkan. Kenapa? Memang sangat berat, karena masalahnya yang kita akan berbuat baik ini ada hati di dalamnya. Dia punya rasa dan kita tidak tahu apakah dia sudah menerima kebaikan kita atau tidak. Itu beratnya. Menyinggung perasaan orang tua itu akan menghanguskan amalan-amalan kita yang beribu-ribu tahun. Hanya menyinggung. Kita ambil sebuah hadis juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Ridhonya Allah tergantung ridho tidak orang tua kita kepada kita. Wasyahullah fi sahtil walidain, murka, terlaknatkah kita tergantung apakah orang tua kita murka atau tidak kepada kita. Maka ini sangat berat. Padahal kita tahu bahwa kehidupan ini tiadalah artinya dibanding dengan meraih keridhaan Allah. Bahkan ulama-ulama sufi banyak yang melafazkan doa mereka, andai saja aku mendapatkan ridho Allah, aku rela masuk neraka kalau itu yang membuat Allah ridho. Kenapa? Puncak kejayaan dan puncak kenikmatan dan puncak keinginan kita sebagai manusia ini adalah ridhonya Allah. Adapun pahala surga kemewahan itu embel-embelnya ridho. Tapi puncak keinginan kita adalah keridhaan Allah. Maka itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mendapatkan ridho Allah. Termasuk kesehatan kita, keselamatan kita dari virus-virus ini. Kita tidak yakin walaupun kita masker tiap hari, kita mengurung diri. Tapi kalau Allah yang tidak ridho, tidak perlu ada orang yang menyentuh kita terus kita corona. Virus itu sendiri yang merayak mencari kita. Kalau Allah yang menghendaki, maka yang kita kejar adalah
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraih keridhaan orang tua? Tentu semua kita tahu, petana enggak alangkah. Tapi mencari senang hati orang tua ini yang berat sekali. Tapi saya mohon ini kebanyakan yang tua-tua ini, jangan kita bicara tentang begini. Mudah-mudahan anakku mendengar ini. Enggak. Karena masing-masing kita ini ada yang namanya orang tua top. Pasti kita juga anak. Ketika kita bicara tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua, ingat diri sebagai anak. Jangan ingat anak di rumah. Taruh status kita sebagai orang tua. Anak menjadi mudahan tentu jamaah usaha ini. Ingat diri. Kenapa anak kita sekarang bandel? Kenapa anak kita sekarang melawan? Mengajar. Mungkin dulu aku kepada orang tuaku lebih dari itu. Hadirin Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu langkah yang kita sesuai dengan syarah Rasulullah kalau ingin selamat termasuk dari penyakit yang kita takutkan ini, pertama perbaiki hubungan kita dengan orang tua, karena di sana kunci keridhaan Allah. Kalau memang kita mau mati karena corona, tapi Allah ridha, silakan. Tapi kita takut karena nggak ada yang jamin apakah Allah ridha atau tidak. Karena kita sendiri masing-masing ragu tentang amal kita. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berani menjamin sudah bisa membahagiakan orang tuanya, meskipun sudah dibangunkan rumah. Nggak ada, karena sangat berat. Karena di dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah menjumpai seorang pemuda yang pundaknya itu sampai tak kawan potongan. Bahasa kita no Arab tukang ponggok mengatakan apa anak? Pokok. Kenapa dengan punggungmu wahai anak muda? Anak muda yang menjawab, saya itu ibu saya begini, akhirnya saya harus menggendong kemana-mana, saya harus bawa setiap hari. Nah, sekarang mau tawaf menghadis pun saya bawa. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah keadaan saya yang begitu berbakti kepada ibu saya ini? Mau ke jeding saya gendong, mau makan saya suapin, mau kemanapun saya gendong seumur hidup. Sampai mereka meragi. Karena hanya mengurus ibu. Dia tidak membiarkan setetes air mata yang jatuh dari pipi ibunya. Apa sabda Rasulullah? Qad salahta, wahai fulan, wahai sahabat, kau termasuk kepada orang tergolong kepada orang yang sudah berbakti dan baik. Tapi demi Allah, kalau kau bertanya tentang bisakah kau sudah membalas kebaikan orang tua, maka itu belum ada apa-apanya sebelum kau bisa melakukan 3 hal. Pertama, kau harus mengandung ibumu minimal 9 bulan. Kedua, kau harus siap melahirkan ibumu. Ketiga, kau harus siap menyusukan ibumu selama 2 tahun. Dan tidak mungkin ada seorang yang bisa melakukan itu, maka ini bertanda tidak mungkin kita bisa membalas. Kalau kita secara rekeng-rekengan itu minuman, wah lalu aku yang haji, wah yang aku balik, ini kenapa masih? Kira-kira ada nggak kita seperti itu, sudah sampai rela nggak mau kawin hanya mengurus ibu? Nggak ada. Berarti kita jauh. Kita ingat lagi Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, wahai sahabatku, nanti kalau ada orang bernama Uwais, kalau kalian berjumpa cepat-cepat minta doa kepadanya. Sahabat pun bingung.
Loh, kenapa kita perlu jauh-jauh mencari orang yang bernama begitu terus minta doa? Doanya sekali ngomong terkabul. Akhirnya Andi ceritakan apa kelebihan Uwais Al-Qarni ini. Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mending kayak dulu kita bawa ibu kita sekarang bawa kursi roda. Dulu nggak ada digendong. Tapi semuanya itu tak juga belum bisa untuk membalas kebaikan orang tua. Ustaz, itu kan di zaman sahabat iman mereka lain. Kita bagaimana mungkin? Kita biasa-biasa ini yang wajar lah sedikit-sedikit. Tidak mungkin kita seperti mereka. Mereka itu sahabat, mereka itu dekat dengan Nabi. Iman mereka tidak bisa kita kejar. Kita ambil sebuah kisah. Ini kisah nyata. Seorang suami istri masih muda, kenyataan menikah. Dia dalam keadaan kekurangan, terlalu pas-pasan. Dia kepingin haji, dia kepingin segalanya, itu sangatlah jauh. Tapi dia kepingin punya rumah. Dia belum punya rumah, masih menumpang di rumah orang tua. Akhirnya dia menabung bekerja setiap hari, setiap waktu banting tulang. Hanya satu keinginannya, pertama dia kepingin punya rumah sendiri. Karena istri sudah mulai hamil. Bagaimana anak kita rumah sumpah, udah berapa keluarga di sini. Bertahun-tahun mengumpulkan duit. Kerjanya sekitar penghasilan 30-40 ribu per hari. Kalau sekarang itu kan minim sekali. Setelah sekitar 5 tahun, mereka memiliki duit sekitar 30-an juta. Satu tujuannya ingin bangun rumah. Suatu hari, entah karena ketiduran, entah karena apa, dia teledor menyimpan duit. Akhirnya duit ini sama sang ibu dikirim, karena kan duitnya namanya orang miskin, tidak tahu mau naruh di mana. Akhirnya dia dibungkus pakai koran, pakai apa, dikirim sampah. Akhirnya dia dibuang oleh ibunya. Akhirnya datang, Bu, lihat sampah begini-gini. Dia, mana dia? Udah saya buang. Tahu-tahu dibuang di tong sampah di belakang rumah yang sedang kebakar. Kebakar duit sekian banyak itu. Kira-kira apa yang terjadi? Lamunaikan kira-kira enggak ada sejuta. Sejuta kira-kira. Kalau sedikit sanginatan kira-kira membaik. Akhirnya menunggu istrinya ini menahan diri dia. Setelah dijelaskan sama ibunya, mana Bu sampah yang begini, memangnya ada apa? Kalau saya udah di sana, dia dijadinya udah habis kebakar. Emang kenapa sampah itu? Enggak, saya kira enggak ibu yang ngambil, kalau enggak ya saya yang membakar. Padahal itu duit. Datang suaminya, terus gimana? Kamu kasih tahu enggak ibu bahwa itu yang dibakar duit? Enggak. Kenapa enggak dikasih tahu? Mas, bahasa dengan Jawa kan? Kak, apa ini bahasa TV? Mas, kalau saya kasih tahu ibu bahwa itu duit, pasti dia akan sangat menyesal, sedih, menangis. Karena dia sudah tahu kita susah, dia tahu kita melarat, tahu-tahu duitnya dibakar oleh dia. Dia akan menanggung rasa sedih dan rasa penyesalan atas kesalahan yang tidak disengaja. Sementara kalau kita tidak tahu, maka kita tidak kasih tahu, dia akan diam, dia tidak akan merasa bersalah, dan dia tidak akan menangis gara-gara kita. Aku tidak rela mas, ibumu menangis gara-gara kita. Kira-kira aslinya akan roke. Sembilan itu berapa? Darah jangan inanda. Milih musimnya no. Narang namanya. Nah itu udah rumah itu. Tapi sangat-sangat langka.
Apa kata suaminya? Istri langsung berpeluh. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan aku. Kena sini semama lagu gila yang kita rongkak senia masa. Ampun bukan rumah. Apa sih kau dalam mengamai? Tidak, kalau kita cerita tadi tentang sahabat yang menjaga perasaan, yang berbakti kepada orang tua, orang di zaman kita ada seperti ini. Duit dibakar 30 juta sama ibunya disembunyikan. Kalau kita kan berat, sok tahu atau tidak karena terjadi malik alasan kan. Berketuaan dari Ustaz Mubir, apa Ustaz? Dia jawab, pada Allah arti enggak, alasan kita bukan mau menyinggung, tapi agar jangan terulang lagi. Duit alasan kan. Tapi iman sepasang suami istri ini Masya Allah. Jadi iman orang yang setebal ini bukan hanya ada di zaman sahabat. Sekarang ini bisa kita temukan, tapi tidak banyak orang. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kita di sini untuk menghindar dan berlindung kepada Allah. Pertama seperti yang kita jelaskan tadi, siapa yang ingin umurnya panjang termasuk sehat, termasuk rezeki, pertama adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Ustaz di tawah-tawah juga mungkin kita orang tua saya sudah lama menikah. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-baqiya min birri walidayya syai'un aburrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada orang tuaku sementara orang tuaku sudah meninggal? Qala na'am. Iya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama as-shalatu alaihima. Pertama banyak-banyak berdoa untuk orang tuamu. Itu langkah pertama untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Banyak-banyak minta ampun untuk kedua orang tuamu. Yang ketiga, wasilatul rahim, menyambung silaturahim allati la tusalu illa bihima, yang tidak disambung kecuali dengan keduanya. Artinya mana kerabatnya kita sambung lagi. 5 bukan 2. Setelah langsung sebutnya. Baru dapat ambil dari sesuatu. Terakhir, wa ikramu ashabihi, menghormati, menghargai sahabatnya. Itu langkah kau kalau kau mau berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Oh, yang ketiga, wa infadu wa'di, menepati, melunasi janji, baik janji hutang atau janji ucapan. Nah, itu ada 5 kewajiban kita kalau kita ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal. Makanya Rasulullah ketika datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin kau menjadi saksinya. Ini aku punya anak, aku beri dia unta merah. Rasulullah bertanya apa? Apakah semua anakku kau berikan seperti ini? Tidak ya Rasulullah, ini saja, ini anakku baik, ini selalu dengan paling jadi ada mangkat aku. Dia teman-teman yang kilain aja sampai karena ngurus diri mereka. Lah, diambil sama Rasulullah. Jangan kau berikan anakmu ini unta merah kecuali yang lainnya juga kau beri unta merah. Tak ada alasan bahwa anak kita itu kurang berbakti, kita kurangi harta, kita kurangi pemberian, tak ada. Kenapa? Ini hadis yang tadi. Hadis yang mana? Cara berbakti kepada orang tua. Kenapa tidak dibolehkan dilebihkan salah satu? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan orang akan mendapat hidayah, dan tiada kita yang tahu kapan hidayah itu akan tetap ada pada diri kita. Bisa jadi anak yang baik begitu berbakti kepada kita, lalu ketika kita meninggal sekali setahunan kubur, pas hari raya, itu pun 1000.
Karena harta yang kita beri banyak, akhirnya dia super sibuk, tidak sempat bahkan mendoakan kita. Mungkin tak pernah sempat berjemaah masjid. Sementara anak yang kita anggap durhaka, setelah mati kita atau yang dengar ceramah mau hidayah, dia nabung telah cerita Jumat ani kubur. Nah, jadi keadaan seperti ini, keadaan anak kita yang kurang baik bukan menjadi alasan kita untuk curang tidak adil ketika memberikan hak mereka. Karena kalau keadaan yang tidak baik jadi alasan, kita tidak tahu kapan anak itu akan mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu juga anak kita yang baik sekarang kapan hidayahnya dicabut. Nah, begitu. Nah, jadi kesimpulan dari kajian kita pagi ini adalah langkah yang pertama untuk kita berlindung dari Allah terhadap segala apa yang kita takutkan, langkahi dengan berbuat baiklah kepada orang tua. Pulang dari sini jangan nunggu lebaran, duduk di depannya, kayak orang Jawa itu sumpah, itu bagus sekali sumpah. Duduk di depannya, jangan orang tua duduk seperti itu di kursi, kita datang dari rumah, Assalamualaikum Pak, cium tangan, awet terima. Kita yang harus nyosor, terus minta maaf, jangan tunggu lebaran. Itu langkah pertama. Lalu yang kedua, banyak-banyak berdoa. Seperti tadi kita doa itu mendoakan, makanya orang yang tidak punya itu harus berterima kasih. Kenapa? Allahumma qsim anna minal bala'i wal wabah. Ya Allah, angkat, lindungi kami dari fahsya, minal bala wal wabah. Bala ini bencana alam. Bala itu bencana alam. Sementara wabah mirip sama wabah. Penyakit-penyakit, terutama penyakit menular. Nah, ini doa kami langsung. Nah, jadi itu bukan untuk doa kita sendiri, tapi doa untuk semua orang, terutama yang hadir. Jangan lepas berdoa. Lalu ada juga doa yang selalu dibaca oleh Sayyidina Ali, yang kisahnya ketika mau minum racun, yang udah jelas itu racun-racun, udah jelas, tapi Sayyidina Ali membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala bismillahirrahmanirrahim wa huwas sami'ul 'alim. Nah, itu doa anti. Artinya apalagi dia mendatang racun, motor racun ini ya netral racun. Kalau orang yakin ini hanya doa. Nah, jadi berbakti kepada orang tua yang merasa kurang baik, hubungi sekarang. Kita takut bahwa kita mati dalam keadaan orang tua belum reda. Itu kita raih dulu, lalu pasrahkan diri kepada Allah, banyak berdoa, lalu tetapkan diri dalam kebersihan. Ulama-ulama yang kita dengar yang baru-baru sekarang, mereka menganjurkan dawa wudu, tetap berwudu. Nah, itu langkah untuk menghindar dari corona. Adapun langkah untuk menjauh dari orang, itu dari pihak medis seperti itu. Kalau ustaz-ustaz yang bicara, tidak ada yang bilang menghindar dari orang, hanya jaga kebersihan. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang kita ambil, terutama diri saya pribadi. Kita ingat sekali lagi sabda Rasulullah, Ragima amfu. Itu 3 kali. Apa artinya? Celaka, sangat celaka. Siapa? Orang yang adraka walidayhi wa lam yadkhulul jannah, dengan siara masih daik-daik barang dengan to'ah au ahadihima, atau salah sai lagu arak dengan to'ah itu dina bau dari sebab namanya surga. Sangat nyesal dengan itu. Jadi lewat pagi ini mari kita sama-sama perbaiki kembali, lihat diri kita kepada orang tua kita. Jangan lihat anak kita. Kalau sudah diri kita benahi hubungan kita dengan orang tua kita, insya Allah anak kita yang bandel, anak kita yang susah diatur, dengan sendirinya dengan izin Allah berubah sendirinya. Lisanul hal antaqu min lisanil kalam, kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Perbuatan kita lebih manjur untuk diteladani daripada tongkat kalam-kalam kita.
bicara kita kepada anak. Maka perbaiki mari bersama-sama diri kita kepada hubungan kita kepada orang tua kita. Insya Allah hubungan kita dengan anak kita akan membaik dengan sendirinya. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin jamaah sekalian Allah, kita buka sesi tanya jawab. Kita akan kita ikuti sesuai dengan sunnah agama yang kami. Kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, bahwa keputusan MUI atau pemerintah dari pusat bahwa orang tidak sholat Jumat, itu ya, masalah Jumatnya apa? Sholat 5 waktu? Semuanya. Semalam. Dulu pernah kemarin-kemarin dengar cerita yang Jumatnya saja. Apakah itu ada alasannya? Ada. Karena Rasulullah SAW ketika berbicara tentang wabah taun, maka Rasulullah SAW bersabda, wa in kuntum fiha, apabila kalian ada di daerah itu, artinya kita yang sudah kena, maka fala takhruju minha, jangan kau keluar. Karena kalau kau keluar, kau akan menyebabkan orang kena. Wa in kunna, apabila kalian bukan di dalamnya, maka jangan kau ke sana. Nah, ini dalil bolehnya karantina seperti itu. Nah, ini alasan ulama membolehkan hal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pertanyaannya hanya punya alasan, gak punya dalil, gak ulama MUI seperti itu punya jelas punya hadisnya sahih. Jadi boleh kita janganlah kita masuk kepada daerah, karena dulu di zaman Umar ada suatu lembah, di sana banyak virus, banyak wabah, maka dilarang orang ke sana. Itu dalilnya boleh karantina dan boleh ngerat kita pegang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah akses atau orang untuk sholat berjamaah ke masjid, nah, terutama Jumat, itu dilarang. Maka bagi ulama kita, apakah mereka punya alasan? Itulah alasannya tadi. Jadi hukum dasarnya adalah boleh. Yang jadi pertanyaan sekarang kan kita yang di sini, apakah fatwa itu kita ikuti atau tidak? Mereka berbicara seperti itu, mereka keadaannya di sana gawat. Artinya kalau memang keadaan kita, kiri kanan kita, area yang di sekitaran kita, kira-kira orang yang ada di orang yang kira-kira misalnya kita ambil masjid sini ya, kalau ternyata sudah ada orang yang di kawasan kita kena, kita khawatir orang itu ikut ke masjid, ada orang sini sudah, itu boleh kita tutup. Tapi kalau nggak ada di sini, terus adanya di jauh, ya di sana saja yang nggak boleh. Yang boleh kita di sini sholat saja. Tapi kalau ada yang takutnya terlalu, ya nggak apa-apa dia sholat di rumah. Jadi fatwa itu wajib kita ikuti ketika kondisinya memang seperti yang digambarkan. Nah, artinya udah di daerah dia ada beberapa orang yang kena, ini belum jelas siapa, yang penting ada. Nah, itu boleh. Tapi kalau aman-aman saja, maka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasul dan pemerintahan kalian. Tapi ketika perintah itu menyimpang dari agama, maka itu boleh untuk kita tidak ikuti. Nah, ini menyimpang apa enggak? Enggak. Mereka punya alasan benar, tinggal kita mau enggak mengikuti. Berdosa enggak kita melanggar itu? Tergantung keadaan kita. Kalau sudah di daerah kita itu rawan, terus kita melanggar, berdosa. Kalau kita ternyata di daerah kita aman-aman saja, maka itu namanya dalil